Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat, keluarga sebarataan rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita dengan kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan lanjutkan pelajaran kita masih dengan kitab Al-Janaiz. Jadi tadi kita ingin membahas tentang prosesi pemakaman jenazah. Pertama, laki-lakilah yang bertugas menurunkan jenazah. Nah, jadi menguburkan jenazah itu adalah tugas laki-laki, bukan perempuan. Ya. Jadi hendaklah yang menurunkan jenazah ke dalam liang kubur adalah laki-laki, meskipun yang dimakamkan adalah seorang perempuan. Kenapa? Hal ini disebabkan 3 hal. Pertama, karena seperti itulah yang dahulu berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa dikerjakan oleh kaum muslimin sampai hari ini. Ya, jadi laki-laki terus yang bertugas untuk menguburkan jenazah. Kemudian juga alasan yang lain karena kaum laki-laki itu lebih kuat untuk mengurus hal ini dibandingkan perempuan. Ya, karena akan ada tubuh yang diangkat, ya, diletakkan di kuburan dan seterusnya. Baik. Kemudian juga kalau seandainya itu ditangani oleh kaum wanita, maka bisa mengakibatkan terbukanya aurat salah seorang di antara mereka. Karena perlu mengangkat tangannya, ya, menyingsingkan lengannya dan seterusnya. Maka sangat mungkin terbuka aurat mereka. Maka jelas seperti ini tidak diperbolehkan. Kemudian alasan yang lain, ketika Ummu Kulsum radhiyallahu anha. Ummu Kulsum siapa? Banyak ya nama Ummu Kulsum di zaman Nabi ya. Cuman yang dimaksud adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika meninggal, justru yang disuruh untuk menguburkannya adalah Abu Thalhah. Yang mana Abu Thalhah ini ajnabi, ya, laki-laki ajnabi, bukan mahram dari Ummu Kulsum. Tapi justru Nabi SAW menyuruh Abu Thalhah dan tidak menyuruh para wanita yang menurunkannya. Baik, pertanyaan, kenapa bukan Nabi yang menurunkannya? Atau bukan suaminya? Siapa suaminya Ummu Kulsum? Utsman bin Affan radhiyallahu an. Baik. Kan jadi ketika
Utsman menikahi Ruqayyah, meninggal Ruqayyah, kemudian menikahi Ummu Kulsum. Maka waktu itu adalah suami dari Ummu Kulsum adalah Utsman. Kenapa Nabi SAW ya tidak beliau sendiri yang langsung menurunkannya? Atau kenapa tidak menyuruh Utsman radhiyallahu anhu untuk menurunkannya? Baik, alasannya nanti akan kita sebutkan insyaallah. Tapi yang jelas di sini Nabi SAW justru menyuruh orang lain laki-laki yang bukan mahramnya Ummu Kulsum untuk menurunkannya dan tidak menyuruh para wanita. Baik. Nah, adapun alasannya nanti ada alasannya insyaallah Allah sebutkan. Karena berhubungan dengan permasalahan yang lain. Baik. Kemudian siapa yang paling berhak menguburkan? Siapa yang paling berhak untuk menguburkan? Menguburkan di sini yang turun langsung ke liang lahat ya, untuk menguburkan. Maka kita katakan pertama, kalau jenazahnya adalah laki-laki, maka yang paling berhak untuk menguburkan adalah keluarga atau kerabat dari jenazah tersebut. Keluarga atau kerabat dari jenazah tersebut ini yang lebih utama. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ayat terakhir 75. Allah berfirman, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak daripada terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat menurut kitab Allah. Nah, ayat ini ya tafsirannya itu sangat luas. Termasuk juga dalam masalah-masalah ini. Maka kerabat itu lebih utama daripada yang bukan kerabat. Nah, ketika sudah selesai dari menyolatkan, maka mereka pun berbeda pendapat. Siapa yang menguburkan Zainab? Maka diutuslah kepada istri-istri Nabi SAW untuk bertanya nih, siapa yang paling berhak untuk menguburkan Zainab? Nah, sebenarnya Umar berharap beliaulah yang langsung menguburkan Zainab. Ya, hanya saja istri-istri Nabi SAW ya mengirim utusan kepada Umar mengatakan, unzur man kana yaraha fi hali hayatiha falyakun huwa alladhi yudkhilhal qabr. Lihatlah siapa yang pernah melihatnya atau yang boleh melihatnya pada saat ia masih hidup. Maksudnya adalah ketika hidup siapa mahramnya. Maka dialah yang memasukkan jenazahnya ke dalam kubur. Baik, maka jadi kesimpulan yang paling utama memasukkan seorang perempuan, jenazah perempuan ke kuburnya adalah mahramnya. Baik, kemudian suaminya ya. Kalau tidak ada mahramnya maka suaminya. Ada yang mengatakan suami lebih dahulu daripada mahram, ada yang mengatakan mahram terlebih dahulu daripada suami. Baik. Jadi suami tidak masalah untuk memasukkan jenazah istrinya ke kuburan. Makanya dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, suatu hari Rasulullah SAW pernah kembali kepadaku dari Baqi. Jadi beliau selesai memakamkan seorang jenazah, beliau pun pulang ke rumah Aisyah. Sementara aku sedang merasakan sakit kepala. Jadi Aisyah lagi sakit kepala nih. Beliau mengatakan, ya, wa ra'sa, aduh kepalaku sakit, kata Aisyah. Maka Nabi SAW pun bersabda, bahkan aku juga wahai Aisyah, aku juga sakit kepala wahai Aisyah. Kemudian beliau bersabda kepada Aisyah, wa ma darraki law mitti qabli faghasaltuki wa kafantuki wa sallaitu alaiki summa dafantuki. Apa ruginya wahai Aisyah bagimu kalau ternyata engkau meninggal lebih dahulu daripada aku, ya. Engkau lebih dulu meninggal daripada aku, yang mana aku sendiri yang akan memandikanmu, mengkafanimu, mensalatkanmu dan mengkuburkanmu. Ya. Apa kata Aisyah? Ya.
Laka'anni bika an law fa'alta dzalika qad raja'ta ila baiti fa'arasta fihi bi ba'di nisa'ik. Ya, seakan-akan aku melihatmu kalau engkau benar melakukan itu, artinya kalau benar aku mati duluan, kemudian engkau sampai menguburkan aku tadi, ya, paling engkau akan kembali ke rumahku lalu nikah lagi dengan istri yang lain. Itu cemburunya Aisyah ya. Maka Nabi SAW pun tersenyum mendengar jawaban Aisyah ini. Maka beliau pun tidak lama kemudian beliau sakit dan itulah yang menyebabkan beliau meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, itu adalah yang kedua. Jadi di sini yang menjadi perhatian kita ya, kalau engkau meninggal wahai Aisyah, maka akulah yang akan tadi memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan. Ini isyarat bahwasanya suami ya berhak untuk menguburkan istrinya. Kalau tidak ada mahramnya, tidak ada juga suaminya, maka tidak masalah dikuburkan oleh kaum muslimin secara umum. Ya, sebagaimana tadi Nabi SAW memerintahkan Abu Talha untuk menguburkan putrinya yaitu Ummu Kulsum radhiyallahu anha. Baik. Cuman di sini ada catatan, laki-laki yang pada malam harinya melakukan hubungan badan dengan istrinya, ya menggoli istrinya di malam hari, maka dilarang untuk memakamkan jenazah. Jadi ada larangan khusus. Orang yang baru saja atau tadi malamnya menggoli istrinya, maka dilarang oleh Nabi SAW untuk memakamkan jenazah. Hal itu berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, syahidna bintan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun 'alal qabri. Kami menyaksikan pemakaman salah seorang putri Rasulullah. Maksudnya adalah Ummu Kulsum tadi. Dan Rasulullah SAW saat itu sedang duduk di tepi kubur. Fara'aitu ainaihi tadma'an. Lalu aku melihat kedua mata beliau meneteskan air mata. Jadi beliau menangis ketika menyaksikan putrinya dikuburkan. Kemudian beliau bersabda, hal minkum min ahadin lam yuqari fil lailah ahlahu? Adakah di antara kalian yang tadi malam tidak melakukan hubungan badan dengan istrinya? Ya, beliau bertanya. Maka Abu Talha yang waktu itu hadir mengatakan, aku wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, fanzil, kalau begitu turunlah. Fanazala fi qabriha, maka Abu Talha pun turun. Baik, maka di sini ya tentunya dalam pemakaman Ummu Kulsum Nabi hadir di situ dan suaminya juga Utsman hadir di situ. Ya, maka ada kemungkinan kenapa Nabi SAW tidak langsung beliau yang menguburkan, begitu juga bukan Utsman yang menguburkan, maka bisa jadi ya malamnya keduanya berhubungan ya dengan istrinya atau dengan budak perempuannya. Baik. Maka yang turun akhirnya Abu Talha radhiyallahu an. Baik, nah ini adalah bagi mereka yang malam harinya berhubungan badan dengan istrinya, maka tidak boleh untuk memasukkan jenazah ke dalam kuburan. Baik. Nah, ketika kita ingin menguburkan jenazah, memasukkan jenazah ke kuburan, itu mulai dari mana tuh? Mulai dari mana? Coba kalau kita gambarkan. Anggaplah ini arah kiblat gitu ya. Di sini kepala, bagian kepala sini. Ini kaki. Dari mana kita menguburkannya? Dari kaki. Baik, dari kaki itu maksudnya gimana? Jadi dari sini ya, bagian sini. Jadi diturunkan lewat sini. Ya, ini kepalanya masuk pelan-pelan. Baik, ini ada satu pendapat demikian. Jadi dari arah kakinya dimasukkan menuju ke arah kepalanya. Paham? Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua dari arah kiblat sini. Ya, jadi di sini yang nungguin
Jadi jenazah dari sini. Dan ini kebiasaan kita. Biasanya dari samping, ya. Maka yang lain nangkap dari bawah. Baik. Ada juga sebagian dari arah kepala, ya. Jadi dimundurkan. Ya, berarti kepalanya sini ya. Berarti dimundurkan, jadi kakinya yang digeser ke sana ya, ke arah kakinya. Jadi kepala yang terakhir. Baik, di sini ada 3 pendapat ini. Ini pendapat pertama, pendapat kedua dari arah kiblat, ada yang dari arah kepalanya. Nah, adapun pendapat pertama, ya ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Bulughul Maram, hadis nomor 599. Wa an Abi Ishaq anna Abdullah bin Yazid radhiyallahu anhu adkhala al-mayyita min qibali rijlail qabr wa qala hadha minas sunnah akhrajahu Abu Daud. Dari Abu Ishaq bahwasanya Abdullah bin Yazid radhiyallahu an memasukkan mayit ke kuburan dari arah 2 kaki. Lalu dia mengatakan ini termasuk sunnah. Berarti ini pendapat pertama tadi. Baik. Dan ini cukup kuat karena beliau menyebutkan ini termasuk sunnah dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Walaupun ada juga riwayat yang menyatakan justru dari arah kiblat. Ya, dan ada riwayat juga dari arah kepala. Maka dari sini sebagian ulama ya menyimpulkan bahwasanya untuk memasukkan jenazah ini ya disesuaikan dengan keadaan yang lebih mudah. Yang mana yang lebih mudah maka itulah yang dikerjakan. Kalau misalnya memang dari daerah kaki itu lebih mudah, maka silahkan. Kali aja mungkin di arah kiblatnya agak susah karena terhalang dengan sesuatu misalnya, maka silahkan lewat kaki. Tapi kalau lebih mudahnya dari arah kiblat, maka itulah yang lebih utama. Atau yang dari arah kepala tadi, maka juga tidak masalah. Baik, jadi permasalahannya di sini lapang dan pilih yang lebih mudah. Wallahu alam. Kemudian, para ulama menjelaskan dianjurkan menutup jenazah perempuan ketika diturunkan ke dalam liang kubur. Tujuannya jelas, ya, supaya tidak ada lekuk tubuhnya yang kelihatan. Jadi walaupun dia sudah pakai kain kafan, ya, cuman tetap ada kemungkinan lekuk tubuhnya akan kelihatan. Maka dianjurkan, tidak diwajibkan, dianjurkan untuk menutup jenazah tersebut dengan kain yang agak tebal ketika diturunkan saja. Kalau sudah ditutupi dengan batanya kah atau dengan kayunya, maka diambil lagi kain tersebut. Ya. Dan ini diriwayatkan oleh banyak sahabat, diantaranya Umar, Ali, Anas, Abdullah bin Yazid, ya, dan Al-Hasan dan yang lainnya, menganjurkan untuk menutup jenazah perempuan ketika dikuburkan. Begitu juga Syekh Ibn Baz rahimahullah pernah berkata, hendaklah diletakkan kain di atas jenazah perempuan ketika memasukkannya ke dalam kubur dengan kain tebal atau semisalnya, hingga tidak ada satupun dari bagian tubuh jenazah yang nampak. Maka beliau pun menjelaskan ketika ditanya tentang hukum menutup kubur dalam kaitannya dengan pemakaman jenazah perempuan, maka beliau menjawab seperti itu yang lebih utama. Beliau tidak mengatakan ini hukumnya wajib, enggak, tapi itu yang lebih utama. Begitu juga Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan hal ini termasuk sesuatu yang telah dilakukan oleh ulama salaf terdahulu. Dan para ulama pun menganjurkannya karena ini lebih menutupi jenazah perempuan dan agar lekuk tubuhnya tidak kelihatan. Tetapi hal ini tidaklah wajib. Baik. Jadi menutup, melindungi semacam ini berlangsung sampai bata disusun di atas jenazah. Kalau sudah, maka silakan diambil lagi kain penutup tersebut. Baik. Kemudian ketika memasukkan jenazah ke liang kubur, maka ada bacaannya. Ya, ada bacaannya. Apa bacaannya? Boleh kita baca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
atau mengucapkan bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah wa ala sunnah Rasulillah atau bismillah wa ala millati Rasulillah. Hal ini sebagaimana hadis nomor 600. Di situ ada teksnya ya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian menaruh mayit-mayit kalian ke dalam kuburan, maka ucapkanlah bismillahi wa ala millati Rasulillah ya. Silahkan diberi garis dari kata bismillah itu. Ya. Jadi bukan dari kata idza wada'tum, nanti salah baca itu. Dari kata bismillah wa ala millati Rasulillah. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Sahih Ibnu Hibban wa alahu Daruqutni bil waqf. Baik, dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i serta disahihkan oleh Ibnu Hibban. Namun Ad-Daruqutni menganggap hadis ini cacat karena mauquf. Baik, cuman ada riwayat-riwayat yang lain yang menguatkan. Maka ini yang sunnah. Ya, inilah bacaan yang sunnah ketika menguburkan jenazah. Maka kalau ada riwayatnya, maka kita amalkan. Kalau tidak ada, ya tidak usah. Karena kita dapati banyak bacaan-bacaan, Mbak. Ya, apalagi berkaitan tentang masalah jenazah ini. Ya, hendak turun ada doanya, gitu kan? Bahkan ada yang azan. Baik. Terus ketika berjalan itu juga ada bacaannya, macam-macam. Ya. Maka dalam hal ini kalau ada riwayatnya, ada contohnya, maka silahkan dibaca. Kalau tidak ada, maka tinggalkan. Baik. Bagaimana posisi jenazah di liang kubur? Maka bagaimana posisi jenazah di liang kubur? Maka di dalam liang kubur jenazah wajib ya, wajib nih bukan hanya sunnah, bukan hanya dianjurkan, wajib diletakkan dengan posisi miring ke kanan. Jadi kanan itu di bawah, kiri di atas. Lambung kanan berada di bawah dan wajahnya menghadap kiblat. Baik. Dan inilah yang biasa berlaku di kalangan kaum muslimin sejak zaman Nabi SAW sampai sekarang. Jadi memang dihadapkan ke arah kiblat. Maka dalam hal ini kalau misalnya di tempat kita yang pakai tabala gitu ya, maka sejak di atas ya, sebelum dikuburkan kan sudah dimasukkan ke tabala dulu lah. Maka sudah dimiringkan tuh ke arah kiblat dan belakangnya tuh biasanya ditahan dengan tanah. Ya. Jangan sampai jenazah itu malah terbalik kayak gini, telentang gini, atau malah terbalik gitu ya. Telungkup jadinya. Baik. Nah, tapi kalau tidak bertabala, biasanya langsung dimasukkan ke liang lahat dan ditempelkan ke dindingnya. Baru di belakang dikasih tanah atau penyangganya supaya tidak telentang. Baik. Dan itulah yang wajib dilakukan kepada jenazah. Dan ini mirip sunnah ketika kita hendak tidur. Pian kalau tidur gimana posisinya? Ya. Atau sembarang aja gitu, senyamannya. Baik, sunnahnya adalah tadi sama seperti ini posisinya dengan lambung kanan di bawah. Baik. Adapun telungkup itu ada larangan khusus untuk tidur telungkup ya. Baik, setidaknya hukumnya makruh untuk tidur yang seperti itu. Baik. Kemudian melepaskan tali ikatan kapan jenazah ya. Jadi ketika kita sudah masukkan jenazah ke kuburan, maka jangan lupa untuk melepas ikatan kain kafannya. Dan ini ya berdasarkan kesepakatan para sahabat dan perbuatan sahabat. Syekh Ibnu Baz rahimahullah berkata,
tentang melepaskan tali ikatan jenazah di dalam kubur, maka beliau mengatakan inilah yang lebih utama berdasarkan perbuatan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ibnu Qudamah pernah berkata, melepaskan tali ikatan yang terdapat pada kepala dan kedua jenazah adalah sunnah. Karena tujuan mengikat itu kan khawatir itu terlepas ya ketika dibawa, disolatkan dan seterusnya. Namun ketika sudah dikuburkan maka sudah tidak ada kekhawatiran itu lagi. Dan juga hikmah kenapa dilepas ya, karena jenazah itu bisa membengkak, Pak. Kalau talinya tidak dilepas ya itu bisa merusak tubuh jenazah ya, maka itu di antara hikmah kenapa dilepaskan. Dan catatan ya, ketika orang yang melepas tali-tali ini jangan dibawa pulang talinya. Karena ada Pak orang yang koleksi ini ya, dijadikan jimat, jadikan apa-apa macam-macam. Ya. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya, dan ini masyhur di tempat kita, Pak, menyimpan tali pocong ya. Entah digunakan untuk apa wallahu alam, tapi ini tidak diperbolehkan. Ya, maka biar saja dikubur ya bersama jenazah, tapi jangan lupa untuk dilepaskan. Baik. Tapi jangan ada meyakini kalau tidak dilepaskan jadi pocong ya. Ini dipelem, Pak, nggak betul ya. Jadi alasan dilepaskan itu tadi ya, kalau ternyata mengembang jenazah tersebut maka tubuhnya tidak akan hancur. Wallahu a'lam. Kemudian diantaranya juga berkaitan masalah menguburkan, orang-orang yang hadir dan dekat dengan kubur ya, orang yang hadir dan dekat dengan kubur hendaklah ikut menaburkan tanah di atas makamnya ya, dan disebutkan tiga kali. Jadi disunahkan bagi orang-orang yang ada di dekat makam untuk ikut menaburkan tanah sebanyak 3 kali taburan dengan kedua tangannya. Ya, tentunya setelah liang lahatnya sudah ditutupi. Ya, ditutupi dengan papan-papannya. Kemudian mulai menaburkan tanah di atasnya, maka yang hadir dan dekat dengan kuburan itu dianjurkan untuk ikut menutup lubang kubur tersebut. Dan ini berdasarkan hadis nomor 606. Wa an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla ala Utsman bin Maz'un wa atal qabra fahasa alaihi thalatha hasayat wa huwa qa'imun, rawahu Daruqutni. Dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW mensalatkan jenazah Utsman bin Maz'un dan beliau mendatangi kuburnya lalu menabur tanah di atas kuburannya 3 kali dengan berdiri. Adapun riwayat ini dinyatakan dhaif ya oleh para ulama. Cuman ada hadis yang sahih yang mendukung akan hal itu, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW ya pernah salat jenazah. Kemudian beliau mendatangi makamnya lantas menaburkan tanah 3 kali taburan ya, mulai dari arah kepala dia. Artinya karena dekat dengan kuburan tadi. Adapun kalau yang jauh ya, maka tidak usah ikut. Kenapa? Karena kalau semuanya ikut, apa yang terjadi? Sesak jadinya kan, malah nggak maksimal, malah jadi lambat. Ya, orang yang mengerjakan menguburkan kuburan tersebut. Ya, jadi yang dekat saja wallahu alam yang dianjurkan. Kemudian juga setelah ditutup kuburannya dengan tanah, dianjurkan meninggikan kubur setinggi sejengkal, Pak. Shibr. Hal ini berdasarkan hadis Jabir nomor 604.
Walil Baihaqi an Jabir radhiyallahu anhu nahuhu wa zada wa rufi'a qabruhu anil ardi qadra shibrin. Wa sahahahu Ibnu Hibban. Sedangkan dalam riwayat Al-Baihaqi dari Jabir radhiyallahu an ada hadis semisal namun ada tambahan dan kuburnya ditinggikan sejengkal di atas tanah. Jadi maksimal ditinggikan itu adalah sejengkal dan jangan lebih. Baik. Kemudian masih berkaitan tentang meninggikan tadi, hendaknya untuk meninggikannya adalah membentuk gundukan, ya, gundukan seperti punuk unta. Hal ini berdasarkan hadis Sufyan bin At-Tammar radhiyallahu an, ia berkata, "Ra'aitu qabran Nabi SAW wa qabra Abi Bakar wa Umar musannaman." Aku pernah melihat makam Nabi SAW dan juga makam Abu Bakar dan Umar dibuat gundukan seperti punuk unta. Asar riwayat Al-Bukhari. Nah, itu adalah sunnah ketika menimbun kuburan. Baik, insyaallah kita lanjutkan setelah salat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Nabiyina wa rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Maka tadi kita telah sebutkan ketika kita menimbun tanah di atas kuburan, maka dianjurkan untuk meninggikannya setinggi sejengkal gitu ya, shibr. Dan jangan lebih daripada itu. Dan itulah yang dilakukan kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ditinggikan yang dimaksud itu diberi gundukan seperti punuk unta, ya. Dan pian tahu bagaimana punuk unta, ya. Jadi yang seperti itu. Begitulah cara meninggikan kuburan. Tujuannya adalah untuk diketahui bahwasanya itu adalah kuburan, supaya tidak dihinakan dan seterusnya. Kemudian di antara hal yang dianjurkan juga memberi tanda pada makam tersebut dengan batu, ya, atau yang semisalnya. Boleh juga dengan kayu, dengan batu dan seterusnya, yang menjelaskan bahwasanya itu adalah kuburan, ya. Supaya juga keluarganya yang ingin mungkin berziarah bisa mengenali kuburan keluarganya. Hal ini berdasarkan hadis dari Al-Muttalib bin Abdullah bin Ibn Al-Muttalib, Abdullah bin Muttalib bin Hantab. Ia mengatakan bahwa pada saat wafatnya Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu, maka jenazahnya pun dimakamkan. Lalu Nabi SAW memerintahkan seseorang untuk mencarikan sebongkah batu. Ya. Kemudian orang yang disuruh tadi mendapati batu tersebut, namun dia tidak sanggup mengangkatnya, ya, entah karena besar, berat dan seterusnya, dia nggak mampu. Maka Rasulullah pun mendatangi batu tersebut seraya menyingsingkan lengan baju beliau, dan beliau langsung yang mengangkat batu tersebut. Maka ketika Nabi SAW menyingsingkan lengan baju beliau, maka Al-Muttalib tadi berkata, seolah-olah aku melihat putihnya kedua lengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau pun membawa batu itu dan meletakkannya di makam tersebut tepat di bagian kepala.
Lalu beliau bersabda, "Ata'allamu biha qabra akhi wa adfinu ilaihi man mata min ahli." Dengan ini aku menandai makam saudaraku, ya. Jadi Utsman bin Maz'un tadi ya dikatakan oleh Nabi sebagai saudaraku, dan di sampingnya aku akan memakamkan keluargaku yang telah meninggal dunia. Ya, berarti menandai kuburan ya di sini dengan batu adalah sesuatu yang dianjurkan. Baik, mungkin nanti muncul pertanyaan bagaimana dengan batu nisan. Kemudian bagaimana kalau ternyata ditulisi ya dan seterusnya. Maka insya Allah pembahasan itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang tentang hukum-hukum berkaitan dengan kuburan dan larangan-larangan terkait masalah kuburan. Insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Baik. Maka setelah selesai dikuburkan, diberikan gundukan tadi, maka para ulama menyatakan bahwasanya dianjurkan untuk memercikan air di gundukan tadi. Tujuannya apa? Ya, supaya tanahnya itu jadinya menyatu gitu, lengket. Jadi tidak berhamburan kemana-mana. Itu tujuannya memberi air. Tentunya ini ketika tanahnya itu kering dan mungkin bisa berhamburan kemana-mana, maka dianjurkan untuk menyiram air di atasnya. Jadi tujuannya itu menyiram air, bukan tujuannya agar misalnya mayit mendapatkan manfaat dari situ, enggak. Ya, tujuannya supaya tadi kuburannya tidak mencar kemana-mana, itu tujuannya. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, dibolehkan atau dianjurkan memercikan air karena air dapat menahan tanah sehingga tidak turun bergeser ke kanan ataupun ke kiri. Nah, itu tujuannya. Walaupun dalam hal ini tidak ada riwayat yang sahih berkaitan masalah ini, ya, tetapi ulama mengatakan dianjurkan dengan alasan yang tadi kita sebutkan. Wallahu alam. Baik. Nah, setelah selesai dari pemakaman tadi, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tadi hadir dalam pemakaman? Maka boleh mendoakan atau dianjurkan, disunnahkan mendoakan jenazah yang telah dimakamkan tadi. Hal ini berdasarkan hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an, ya, sebagaimana hadis nomor 607. Wa an Utsman radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyiti waqafa alaihi wa qala istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tasbit fa innahu al-ana yus'al. Rawahu Abu Dawud wa sahahu al-Hakim. Dari Utsman radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai menguburkan mayit, beliau berdiri di atasnya sambil bersabda, mintakanlah ampunan untuk saudaramu dan mohonkan ketetapan hati untuknya, sebab ia sekarang sedang ditanya. Maka sunnah setelah menguburkan, jamaah yang hadir adalah untuk mendoakan jenazah. Ya. Dan doanya di sini sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Ya. Jadi masing-masing mengangkat tangannya. Ya. Dianjurkan juga menghadap ke kiblat. Baik. Doanya gimana? Hah? Tidak ada redaksi khusus untuk doa ini. Cuman kata Nabi SAW, ya, mintakan untuknya pertama ampunan dan ketetapan hati. Maka boleh kita doakan Allahumma ighfir lahu, ya, warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, tidak masalah. Allahumma sabbithu. Ya, seperti itu aja doanya. Yang jelas mintakan ampunan dan mintakan ketetapan hati untuk dia. Pada bisa bahasa Arabnya gimana? Bahasa Indonesianya juga tidak masalah. Baik, intinya memintakan ampun dan memberikan ketetapan hati untuk dia, memohonkan ketetapan hati dia untuk menjawab pertanyaan malaikat. Baik.
Kemudian boleh duduk-duduk ya setelah atau dalam proses tadi menguburkan atau setelah selesai dari menguburkan untuk saling menasehati terutama dalam mengingat kematian. Itu tidak masalah. Ya, jadi kalaupun ada nasihat-nasihat yang disampaikan ketika menguburkan maka dipersilahkan. Karena ini pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, yang mana hadisnya cukup panjang, yang jelas di awalnya kami keluar bersama Nabi SAW untuk mengantar jenazah seorang laki-laki dari kaum Ansor. Setibanya kami di lokasi pemakaman, ya ternyata tukang gali kuburnya belum selesai membuat lahatnya. Ya. Maka Rasulullah pun duduk menghadap kiblat dan kami pun duduk di sekitaran beliau. Seakan-akan di atas kepala kami ada seekor burung. Saking tenangnya, ya, saking khusyuknya. Karena kondisinya adalah kondisi mengingat kematian pada waktu itu. Maka ini juga perlu menjadi perhatian bagi kita yang ikut mengantarkan jenazah ke kuburan. Sudah tujuan kita adalah ya untuk mendoakan jenazah, mengingat kematian. Maka jangan bercanda di situ. Ya, ketawa-ketawa malah ngobrol. Ya, keluarga jenazah mungkin sedang bersedih gitu kan. Malah kita ketemu kawan, lawas kada bertamu kawan kan, bertamu di kuburan. Masya Allah. Ketawa-ketawa, ngobrol-ngobrol, canda malah. Nah, itu bukan waktu yang pas untuk melakukan hal tersebut, ya. Di sini disebutkan seolah-olah di kepala kami itu ada burung, artinya saking khusyuknya mereka. Dan di tangan beliau terdapat sebatang kayu yang beliau pukul-pukulkan ke tanah, lalu beliau memandang ke arah langit lalu ke tanah, ya. Dan beliau melakukan hal itu 3 kali dan beliau bersabda, "Ista'idzu billahi min adzabil qabr." Berlindunglah kepada Allah dari siksa kubur. Ya, dan beliau ulangi tiga kali, kemudian beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Dan beliau menyampaikan nasihat-nasihat beliau yang lain, yang hadisnya cukup panjang. Intinya boleh ada wejangan yang disampaikan ketika di kuburan. Baik. Kemudian apakah ada anjuran mentalkin setelah memakamkan? Ya, setelah selesai, ya. Kan sebagian praktek yang terjadi itu ditalkini. Gimana talkinnya, Pak? Ya fulan, katakanlah la ilaha illallah, ada yang demikian. Kemudian ya fulan, katakanlah kalau ditanya oleh malaikat gitu kan, Rabbi Allah. Kemudian wa dinil Islam wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ulun enggak tahu bagaimana redaksi talqin tersebut, cuman ini dipraktekkan. Apa hukumnya? Memang kita tidak mengingkari ada sebagian ulama, ya, ulama mazhab yang mengatakan dianjurkan untuk mentalkin jenazah setelah dikuburkan. Dan ada hadisnya sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam hadis nomor 608. Wa an Damrah bin Habib ahadit tabi'in qala, dari Damrah bin Habib, dia salah seorang tabi'in, mengatakan kanu yastahibbuna idza suwiya 'alal mayyiti qabruhu wan sarafan nasu anhu an yuqala 'inda qabrihi. Apabila tanah di kuburan si mayit telah rata dan orang-orang telah pergi, mereka menganjurkan agar diucapkan di atas kuburannya, ya fulan, qul la ilaha illallah. Wahai fulan, katakanlah la ilaha illallah. Salasu marrat, sampai 3 kali. Ya fulan, qul rabbi Allah. Wahai fulan, katakanlah Tuhanku Allah. Wadiniyal Islam,
dan agamaku Islam. Wa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan nabiku adalah Muhammad. Rawahu Sa'id bin Mansur mauqufan. Hadis riwayat Sa'id bin Mansur secara mauquf. Baik, kemudian hadis berikutnya Walid Tabrani nahuhu min hadisi Abi Umamah marfu'an mutawwalan. At-Tabrani juga meriwayatkan hadis serupa dari Abu Umamah secara marfu' dan hadisnya panjang. Maka inilah di antara dalil yang dijadikan dalil oleh mereka yang menyatakan dianjurkan mentalkin setelah dikuburkan. Tapi wallahu alam, pendapat yang lebih kuat itu tidak disyariatkan. Alasannya apa? Karena dalil yang tadi disebutkan yaitu hukumnya lemah atau hadisnya mauquf. Mauquf itu tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi yang hadis berikutnya itu mungkar, bahkan dikatakan oleh para ulama. Maka kita katakan tidak ada dalil yang sahih yang menganjurkan kita mentalkin setelah menguburkan. Kemudian juga hal itu tidak bermanfaat bagi dia. Ya, talqin tersebut tidak bermanfaat bagi dia. Karena orang tersebut telah meninggal, keluar dari dunia yang itu merupakan beban taklif di situ, menuju dar al-akhirah, ya. Karena kalau sudah masuk kuburan, ya sudah, itu berhenti dunia taklif, sudah tidak ada lagi. Yang ada cuma darul jaza, ya, tempat balasan. Maka hal itu tidak bermanfaat bagi mayit. Kemudian si mayit itu sudah tidak lagi mampu untuk menerima peringatan. Sebagaimana firman Allah, yang namanya peringatan itu hanya untuk yang masih hidup. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Yasin, liyunzira man kana hayyan, agar ia memberi peringatan kepada orang yang masih hidup. Adapun orang meninggal sudah tidak bermanfaat lagi bagi mereka. Dan kita tidak mendapati adanya riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun para sahabat khulafaur rasyidin yang mentalkin jenazah setelah dikuburkan. Maka wallahu alam, pendapat yang lebih kuat itu tidak disyariatkan. Baik. Sedikit lagi larangan-larangan seputar pemakaman jenazah. Larangan seputar pemakaman jenazah. Pertama, dilarang memakamkan jenazah pada waktu-waktu terlarang. Dilarang memakamkan jenazah pada waktu-waktu terlarang. Dan waktu terlarang sudah kita sebutkan, yaitu ketika matahari terbit, pas ketika matahari terbit, atau ketika matahari pas di tengah, atau ketika matahari tenggelam. 3 waktu itu dilarang. Ya. Adapun selain waktu itu maka dibolehkan, ya, tidak masalah. Dan hadisnya sudah kita bahas waktu kita membahas tentang mensolatkan jenazah. Itu juga waktu-waktu yang dilarang ketika mensolatkan jenazah. Adapun bolehkah menguburkan jenazah di malam hari? Ya, kalau di malam hari gimana? Boleh atau enggak? Boleh, ya. Karena banyak riwayat dari sahabat mereka menguburkan jenazah di malam hari. Makanya ada jenazah-jenazah yang dikuburkan dan Nabi tidak tahu. Bahkan Nabi sendiri dikuburkan kapan? Malam hari. Baik. Adapun hadis nomor 618. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir bahwasanya Nabi SAW bersabda, janganlah kalian menguburkan mayat-mayat kalian di waktu malam, kecuali jika di dalam keadaan terpaksa. Kemudian juga di riwayat yang lain, beliau melarang mengubur mayit di waktu malam hari sebelum disolatkan lebih dahulu. Baik, maka di sini ada larangan. Maka para ulama menjelaskan maksud dilarang di sini adalah ketika menguburkan jenazah di malam hari yang mana hak-hak mayit itu tidak terpenuhi. Karena di zaman dulu kan tidak ada penerangan, tidak ada lampu. Bisa jadi ketika mereka menguburkan ada hal-hal yang kurang, ya, yang menyebabkan tidak sempurnanya penguburan
jenazah tersebut. Ada juga yang mengatakan di malam hari, ya, orang yang mensolatkan jenazah itu jadi sedikit. Ya, maka tidak mengapa kalaupun ditunda sampai siang hari supaya yang mensolatkan itu banyak. Ya, itu maksud dari larangan. Ya, jadi jangan dikuburkan di malam hari, apalagi kalau belum disolatkan. Atau kalaupun disolatkan dan yang mensolatkan sedikit, makanya dilarang. Ya, maka boleh ditunda ke siang hari. Ya, dan di tempat kita memang jarang untuk melaksanakan penguburan jenazah di malam hari. Tapi kalau ditanyakan boleh, jawabannya boleh, tidak masalah. Baik. Apakah dianjurkan bagi kita yang masih hidup untuk mempersiapkan kuburan seorang? Jadi bersedia berdahulu, bertabuk berdahulu. Karena memang ada orang yang menganjurkan demikian. Ya. Jadi tiba-tiba kita lihat bertabuk kuburan, kira ada yang meninggal kan? Ya, ketika ditanya, "Oh, ini haganku." Ya. Hagan aku kayaknya berkubur di situ. Maka wallahu alam ini tidak ada anjurannya. Tidak ada anjurannya. Dan yang terakhir, ya, jadi kalau yang kedua larangannya tadi berarti tidak dianjurkan mempersiapkan liang lahat sebelum kematian. Larangan yang ketiga, dilarang kasar ketika menguburkan jenazah. Dilarang kasar ketika menguburkan jenazah. Apalagi sampai mematahkan tulang misalnya. Nah, itu haram hukumnya. Makanya kita sudah sampaikan, pastikan ukuran kuburan itu pas, ya. Makanya dilebihkan. Lebih utama dilebihkan, ya. Biasanya 2 meter itu sudah cukup. Artinya jangan sampai ketika menguburkan malah dilipat-lipat tubuh jenazah, apalagi sampai mematahkan tulangnya. Nabi SAW bersabda, hadis 601 dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kasru azmil mayyit ka kasrihi hayyan. Rawahu Abu Dawud bi isnadin ala syarti Muslim. Mematahkan tulang mayit sama halnya mematahkan waktu di masa hidup, ya, ketika hidup. Artinya sama-sama haram. Cuman maksud di sini sama-sama haram dijelaskan dalam hadis berikutnya dari Ummu Salamah, fil isim, dalam masalah dosa, dosanya sama. Baik. Kalau ada orang yang mematahkan tulang orang lain ketika hidup, itu berdosa dan ada hukum qisasnya, Pak. Sekarang, kalau seseorang mematahkan tulang mayit, ada qisasnya atau enggak? Maka di sini jelaskan fil isim, samanya itu dalam masalah dosa saja. Adapun dalam masalah hukum qisas tidak. Ya, tapi tetap saja haram. Baik, nah ini adalah di antara hal-hal yang dilarang dalam masalah menguburkan jenazah. Wallahu ta'ala alam, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan kubur. Baik, ini yang bisa ulun sampaikan, salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.